Kutipan ini, wah ini benar-benar nangkap esensi dari orang yang mau kita bahas. Dia itu bukan cuma pemain bola biasa loh, dia itu fenomena, pahlawan buat orang-orangnya. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal ngulik soal dua sisi Diego Maradona. Ada sisi dewanya pas di lapangan, tapi ada juga sisi manusianya yang penuh perjuangan di luar lapangan. Gini deh, pengaruhnya tuh gede banget, sampai-sampai sepak bola itu bisa dibilang ada zaman sebelum Maradona dan sesudah Maradona. Beneran, dia ngubah segalanya. Nah sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya seorang anak dari kampung kumuh bisa jadi salah satu ikon paling kuat di abad ke-20. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih. Buat jutaan orang, Maradona itu bukan sekedar pemain. Dia itu simbol. Pengaruhnya itu jauh-jauh lebih besar dari sekedar lapangan bola. LPB de Oro, artinya anak emas. Julukan ini nempel terus sama dia seumur hidupnya. Dan ini bukan sekedar panggilan loh, ini tuh kayak pengakuan kalau bakatnya emang udah di luar nalar. Kayak mitos, seolah-olah dia emang udah ditakdirin buat jadi orang hebat. Nah, ini nih yang bikin Maradona beda dari yang lain. Filosofi karirnya itu dia selalu nolak jalan yang gampang. Dia nggak mau gabung sama klub-klub raksasa yang udah pasti juara. Malah sebaliknya, dia milih tantangan. Dia bela tim-tim kecil, tim-tim underdog, dan dia bikin mereka jadi juara. Inilah yang bikin dia jadi pahlawan buat kaum yang terpinggirkan. Sekarang, kita mundur sedikit ya, buat lihat gimana sih perjalanan gila ini dimulai. Kisahnya tuh bener-bener kayak dongeng. Dari nol jadi pahlawan, dari jalanan berdebu di kampung kumuh sampai ke puncak ketenaran dunia. Latar belakangnya tuh kontras banget sama ketenarannya nanti. Maradona itu tumbuh di tengah kemiskinan, tapi sepak bola jadi jalan keluarnya. Bayangin, umur 8 tahun, bakatnya udah kelihatan jelas banget. Dan ini yang gila, dia bawa tim masa kecilnya, Los Cebolitas, nggak terkalahkan selama 141 pertandingan. Itu bukan bakat biasa, itu keajaiban. Dengerin deh kesaksian dari orang yang nemuin dia. Francisco Cornejo. Dia ngelihat ada yang beda di anak umur 8 tahun ini. Katanya, fisiknya anak-anak, tapi mainnya udah kayak orang dewasa. Dia itu jenius yang lahir terlalu cepat. Bakat murni yang harus dijaga baik-baik. Dari situ, karir profesionalnya langsung melesat kayak roket. Mulai dari debut di Argentinos Juniors, terus dia pindah ke klub impiannya Boca Juniors, dan langsung bawa mereka juara. Perkembangannya cepet banget, sampai akhirnya panggung yang lebih besar, Eropa manggil dia. Coba bayangin, 5 juta pound. Di tahun 1982 loh, angka segitu bukan cuma besar, tapi mecahin rekor transfer dunia waktu itu. Itulah harga yang dibayar buat seorang jenius muda. Ini bukti kalau seluruh dunia udah ngakuin betapa luar biasanya bakat anak ini. Nah, kalau mau lihat dua sisi Maradona dalam satu paket, nggak ada yang lebih pas dari pertandingan lawan Inggris di Piala Dunia 86. Gila banget. Cuma dalam satu pertandingan, dia nunjukin dua sisi paling ekstrim dari dirinya. Pertama, ada gol tangan Tuhan, curang, licik, kontroversial. Tapi, cuma selang beberapa menit, dia bikin gol abad ini. Sebuah mahakarya solo yang murni jenius, nggak bisa dibantah sama sekali. Dan puncaknya, dia bawa Argentina juara Piala Dunia 1986. Dan jujur aja, itu kayak dia menang sendirian. Di momen itu dia udah sampai di puncak dunia. Dia bukan lagi cuma pemain hebat, dia adalah yang terhebat. Oke, Piala Dunia itu puncak karir internasionalnya. Tapi kalau kita ngomongin legenda di level klub, ceritanya ada di Napoli. Di kota inilah dia bukan lagi jadi pemain, dia jadi dewa. Penting banget buat kita ngerti situasinya waktu itu ya. Italia itu kebelah dua. Ada utara yang kaya dan industrialis, tempatnya klub-klub kayak Juventus dan AC Milan. Terus ada selatan yang miskin dan sering diremehin. Nah, Maradona, dia nggak milih utara. Dia milih Napoli, klub dari selatan yang selalu jadi bahan ejekan. Ini bukan cuma transfer biasa, ini tuh statement. Ini pilihan yang radikal dan berani banget. Dan dampaknya? Luar biasa, bener-bener gila. Sebelum Maradona datang, Napoli itu belum pernah sekalipun juara liga. Sama dia, mereka juara 2 kali. Padahal waktu itu Serie A adalah liga paling susah di dunia. Dia benar-benar ngubah klub yang tadinya hampir degradasi jadi kekuatan yang ditakuti. Kutipan ini ngejelasin semuanya kan? Buat Maradona, ini bukan sekedar soal main bola. Ini udah jadi misi pribadi. Dia tuh ngelihat dirinya sendiri di dalam diri orang-orang Napoli. Sama-sama terpinggirkan, sama-sama diremehin. Jadi kemenangan Napoli itu kayak kemenangan buat dirinya juga. Tapi, di balik semua kejayaan di Napoli, ada sisi gelap yang pelan-pelan muncul. Ternyata, tekanan dan ketenaran yang begitu besar itu ada harganya loh.
Statusnya sebagai dewa di Napoli itu ngasih dia segalanya, tapi di saat yang sama, itu juga yang ngejerumusin dia. Bayangin deh, tekanan buat jadi penyelamat setiap minggu itu berat banget. Akhirnya, kecanduan kokain jadi pelariannya. Dan situasinya makin parah karena hubungannya dengan dunia kriminal di sana. Kejatuhannya cepat banget dan dramatis. Skorsing tahun 1991 itu bisa dibilang akhir dari eranya di Napoli. Terus momen paling tragis mungkin pas Piala Dunia 1994, waktu dia diusir dari turnamen. Itu benar-benar akhir yang menyedihkan buat karir internasionalnya. Dan masalah-masalah ini terus ngehantuin dia bahkan lama setelah dia gantung sepatu. Jadi gimana dong kita harus nginget sosok yang serumit ini? Warisannya ya sama kontradiktifnya kayak hidupnya sendiri. Nah, inilah intinya Maradona. Dia itu dua-duanya sekaligus. Dia itu santo yang dipuja-puja karena sihirnya di lapangan, tapi dia juga pendosa yang bikin kita iba karena kelemahannya sebagai manusia. Justru karena kontradiksi inilah, dia jadi sosok yang sangat menarik dan sangat manusiawi. Jadi pada akhirnya, kejeniusannya di sepak bola itu cuma satu bagian dari cerita. Warisan dia sebagai ikon budaya, sebagai juara bagi kaum tertindas, dan ya, sebagai manusia yang punya banyak salah, itu sama besarnya. Semua kepingan ini yang ngebentuk legenda seorang Maradona. Orangnya emang udah nggak ada, tapi legenda yang dia ciptakan itu abadi. Namanya jadi nama stadion, wajahnya dilukis di tembok-tembok di seluruh dunia. Mitos tentang dia bakal terus diceritain dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungin. Maradona itu pahlawan yang punya cacat atau seorang dewa yang ternyata terlalu manusiawi? Apakah dia pahlawan yang kekurangannya justru bikin kita makin sayang sama dia? Atau dia dewa sepak bola yang akhirnya kalah sama kelemahan manusia biasa? Mungkin jawabannya adalah dua-duanya. Dan mungkin itulah kenapa dia akan selamanya jadi El Diego.